Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan berbicara tentang sanitasi bersih di Indonesia. Nah, Astiadika, apakah di kompleks perumahan Astiadika masih ada orang-orang yang masih memiliki sanitasi yang tidak layak? Saya rasa sih masih, apalagi dari mesin air sampai ke septic tanknya juga jaraknya belum difikirkan, itu kayaknya memang masih harus dibenahi. Masih banyak ya. Nah, seperti kita tahu pemirsa bahwasanya ketersediaan air bersih dan juga sanitasi yang layak masih terbilang minim di Indonesia. Tidak hanya di pedesaan tapi juga di perkotaan yang memiliki banyak sekali lingkungan pemukiman warga yang tidak memiliki sanitasi yang layak. Padahal seperti kita tahu menurunnya kualitas air dan juga sanitasi bisa berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Nah, melihat hal ini, USAID bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui IU Wash menyediakan layanan peningkatan air bersih dan juga sanitasi yang layak di Indonesia. Nah, telah hadir bersama kami Ika Francisca selaku Behavior Change Communication Specialist IU Wash. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Indonesian Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH) atau Program Air Sanitasi dan Higienitas Perkotaan Indonesia adalah proyek peningkatan kualitas hidup bersih masyarakat yang didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Program Air Sanitasi dan Higienitas Perkotaan Indonesia merupakan program 5 tahun yang dirancang untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai Millennium Development Goals pada sektor air bersih dan sanitasi. Dengan dana sebesar 38,7 US dollar, program ini mengembangkan akses layanan air dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan Indonesia. Program ini juga menargetkan 2 juta penduduk perkotaan mendapatkan akses air bersih dan 250.000 penduduk perkotaan mendapatkan akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik. USAID is interested to form this desalination project because this is part of a bigger comprehensive partnership that our two governments agreed upon. And this desalination project will help the people here in Indonesia to provide clean access to sanitary condition here in Indonesia. So we think it's a great project to fund, and we think a city like Surakarta would be an excellent city to implement this. IUWASH merupakan perbaikan layanan air bersih dan sanitasi yang diberikan oleh lembaga publik atau swasta di perkotaan dan pemerataan akses air minum yang aman serta sanitasi yang layak. Target IUWASH adalah membantu 54 kota atau kabupaten di Indonesia dalam meningkatkan akses terhadap air bersih serta fasilitas yang lebih baik. Baik, langsung kita ke Mbak Ika Francisca selaku Behavior Change Communication Specialist IU Wash. Halo Mbak Ika. Selamat datang di Halo Indonesia. Terima kasih. Oke, Mbak Ika, sebelum kita berbicara tentang sanitasi, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu apa itu USAID dan juga IU Wash. Bisa minta tolong dijelaskan? Iya, USAID itu sebenarnya adalah lembaga bantuan internasional dari Amerika, dan IU Wash atau Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene adalah salah satu proyek yang didanai oleh USAID. Jadi tujuannya adalah untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai target MDGs waktu itu. Kalau sekarang kan MDGs sudah lewat ya, sudah SDG, tapi waktu itu untuk mencapai target MDGs. Oke, kalau sekarang adalah konsen pada pembenahan sanitasi di Indonesia. Kenapa? Memang separah apa sih kondisinya? Kalau dibilang parah sih sebenarnya ya parah juga ya Mbak. Cuma nggak kelihatan kalau bicara sanitasi ini. Agak beda dengan sampah yang kayaknya di sekeliling kita tuh gampang banget ya kelihatannya gitu. Nah, sanitasi kalau di Indonesia sanitasi itu sebenarnya sampah termasuk. Tetapi kalau di dalam konteks yang internasional sebenarnya sanitasi itu lebih terfokus kepada air limbah yang dalam hal ini terkait dengan pengelolaan tinja gitu. Maaf ya ngomongnya tinja. Tapi ya itulah kenyataannya gitu. Nah, jadi kalau boleh cerita sedikit, di Indonesia ini sebenarnya kalau dari datanya Bappenas, akses air minum dan sanitasi itu sudah lebih dari 60% aksesnya. Nah, tetapi untuk di daerah urban itu ada persoalan yang cukup pelik ya. Saya nggak tahu di rumahnya Mbak Dika dan Mas juga, apakah misalnya ada pertanyaan, kapan terakhir kali tangki septiknya disedot gitu. Nah, kapan ya? Itu dia, kapan ya? Banyak orang yang tidak tahu dan merasa bangga kalau dia, oh saya sih rumah saya udah sekian puluh tahun yang lalu tidak disedot, itu menunjukkan tangki septik saya bagus. Padahal sebenarnya harusnya dia disedot secara berkala. Di urban itu, di daerah-daerah perkotaan, banyak rumah yang punya WC yang bagus, berkeramik, hygiene gitu ya, wangi. Tapi ternyata saluran pembuangannya itu langsung ke kali atau ke got gitu.
begitu kenyataannya. Kapan-kapan boleh ikutan jalan-jalan. kalau mau Di dikonsul. Jakarta ya, dengan Di Jakarta kondisi yang sangat ada, baik di gitu ya. Surabaya ada. Aduh maaf ya Bu Wali Kota. Kita juga ada di Surabaya. Tapi maksudnya kita kan mau mendorong supaya ada perbaikan ya dengan kondisi sanitasi kita ini. Ini kenapa sih Mbak bisa nggak kelihatan atau jadi nggak, bukan jadi perhatian atau fokus, apa karena kalau kita melihat air saya bersih kok, Iya. ya kan? Apakah itu yang menjadi alasan, apa memang kurang edukasi selama ini? Sebenarnya sih orang tuh aware gitu ya bahwa ya namanya kalau BAB, BAK tuh harus di WC tertutup gitu. Cuman seringkali kita lupa gitu ya, orang lupa bagaimana pengolahannya yang di bawahnya itu. Apakah itu sudah betul-betul diolah sehingga dia aman untuk dibuang ke badan air, ke lingkungan atau tidak gitu. Nah, seperti yang mereka yang salurannya langsung ke got atau ke kali, dia merasakan WC saya sudah oke nih, sudah bersih gitu. Tetapi dia tidak memikirkan bagaimana keluarnya gitu. Nah, tidak sadar bahwa itu mencemari lingkungan, belum lagi kalau dia pakai sumur ya gitu. Kalau jaraknya pendek itu akan tercemar oleh bakteri coli yang sebenarnya ditemukan di tinja. Baik, gitu. baik Kak, ini kalau kita lihat kondisi perumahan di Jakarta kan sudah sangat padat. Nah, kemudian bagaimana sih cara memperbaiki itu, karena ya itu di bawah gitu, rata-rata di bawah rumah, gimana Mbak? Ya. Ya itu sebenarnya challenge-nya di daerah perkotaan ya Mas ya gitu. Jadi tantangannya rumah orang itu ada yang cuma 2x2, 2x3 gitu. Otomatis kalau dia mau bangun tangki septik kan harus membongkar rumahnya gitu. Memang kalau di daerah yang sangat padat itu opsinya adalah komunal sebenarnya. Jadi bisa tangki septik komunal yang itu dari beberapa rumah tangga dihubungkan ke tangki septik itu, atau yang lebih bagus sebenarnya yang sewerage system, yang sistem perkotaan yang besar gitu. Jadi semuanya masuk ke situ, tidak hanya buangan dari tinjanya, tapi juga dari semua kegiatan rumah tangga termasuk cuci, kita mandi gitu, semuanya seperti itu. Jadi itu sebenarnya solusi ya untuk perkotaan yang memang padat dan mungkin memang jaraknya juga nggak bisa jauh kalau misalnya Betul. dibuat pribadi. Kita akan bahas lebih lanjut namun setelah jeda berikut ya Mbak ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, masih dibincang Halo Indonesia. Kita lanjut ke Mbak Ika. Mbak Ika tadi sebenarnya memang dari jarak dari septic tank sampai air, mesin air itu memang harusnya sebenarnya dipikirkan, karena kalau tidak airnya mencemari air tanah yang kita konsumsi kan ya. Iya. Sebenarnya berapa meter sih? Sebenarnya sih standarnya tuh 10 meter. 10 Hanya itu meter. memang sebenarnya tergantung dari jenis tanahnya juga ya gitu. Nah, ini nanti going too much detail. Tapi jadi tergantung jenis tanahnya. Cuman memang kalau dari kondisi yang sangat padat itu kadang-kadang kita merasa sumur bor saya di depan, tangki septik saya di belakang. Nah, pertanyaannya di manakah tangki septik tetangga kita? Itu dia. Gitu. Nah, yang seperti itu juga yang harus kita pikirkan. Jadi sebenarnya bicara tentang sanitasi ini, bagaimana mendorong orang untuk mau berinvestasi di sanitasi, itu memang lebih oke kalau pendekatannya itu pendekatan kelompok ya, komunitas gitu. Karena kan gitu, misalnya saya merasa oke, tapi rumah Mbak Dika jangan-jangan sumur saya di sebelah tangki septik rumahnya Mbak itu gitu dia. kan. Nah, Jadi yang seperti rugi itu sebenarnya gitu. jadi. Iya, kan saya jadi ini nih terkontaminasi dengan tinggal tetangga sebelah. Nah, sebenarnya seperti itu. standarnya berapa tahun sekali sih Mbak? Disedot Untuk- ya. iya. Sebenarnya itu tergantung dari dimensi tangki septiknya. Tetapi di dalam program yang sedang dikembangkan sekarang itu 3 tahun sekali. 3 tahun gitu. sekali ya. Bisa lebih cepat kalau dia dimensinya lebih kecil dan penggunanya di rumah tangga itu lebih banyak anggota keluarganya gitu. Tapi kalau untuk tadi menarik dibikin komunal. Jadi memang istilahnya satu kawasan tuh aman. Bersama. Ya, Ya. bersama. Tapi ini biayanya gimana? Sementara ini kalau yang komunal memang masih dibantu, ada programnya pemerintah ya dari Kementerian PUPR itu ada program untuk sanitasi komunal, jadi semuanya dihubungkan ke sistem itu. Hanya saja memang harus diakui bahwa kesadaran masyarakat itu untuk nyambung ke sistemnya itu masih bisa dibilang masih kurang lah ya gitu, karena merasa aduh ini apa ya, kenapa saya harus terkonek dengan sistem ini, saya harus bongkar rumah gitu, nggak mau ribet gitu. Nah tapi sebenarnya itu justru akan membantu. Jadi ada kelompok masyarakat yang sudah merasakan kenikmatannya gitu tersambung itu, dia gotnya juga kering dan mengurangi nyamuk sebenarnya. Tapi mengingat padatnya rumah di Jakarta, apakah masih memungkinkan untuk semua daerah di Jakarta dilakukan sistem komunal ini? Sebenarnya itu kalau dilihat kan kebayangnya kan itu mestinya besar gitu ya. Tapi di gang-gang itu juga bisa gitu. Kami pernah di Medan itu di gang kecil gitu. Kemudian
banyak kok sekarang di Makassar segala itu di jalan-jalan kecil di depan rumah itu. Jadi dari rumah kita langsung terkonek ke depan rumah, ke jalanan di depan kita itu. Tapi sebenarnya apakah tidak terfikirkan mungkin kalau ini kan memang sudah terbangun, sudah jadi kawasan untuk mungkin yang developer baru, apakah kalian juga bekerja sama untuk yuk kita bikin? Harusnya begitu. Sebenarnya kita mendorong ke situ juga, mendorong kementerian untuk membuat regulasi lah ya gitu ya. Dari pemerintah daerahnya juga. Jadi kalau ada developer yang baru, dia harus jelas bahwa dia akan membuat sistem itu. Karena kalau tidak, kan kita juga gini ya, kita merasa kita udah beli rumah mahal-mahal nih, tapi ternyata kita masih berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Kan, apalagi kalau kita juga merasakan ininya ya, iya, kena dampaknya juga kan, sayang gitu. beli rumah mahal-mahal ya kan. Iya. Tapi kira-kira kalau dari seluruh wilayah di Indonesia yang sudah memang ditinjau, paling parah itu daerah mana untuk sanitasinya? Jangan-jangan ibu kota lagi. Kalau perkotaan ya, karena kebetulan IUOS kan lebih di masyarakat perkotaan ya. Kalau perkotaan itu sebenarnya semakin besar kotanya, semakin kompleks. Berarti gitu. bisa terjawab di daerah mana itu? Kan saya bilang lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Tapi kalau soal parah tidaknya sebenarnya relatif, karena kan memang ada kelompok-kelompok masyarakat yang dia sama sekali tidak punya akses. Jadi masih ya walaupun ada rumah besar yang dia tidak terhubung dengan sistem, malah langsung ke kali atau got. Tapi banyak juga orang yang tidak punya akses, dia di kantong kresek, maaf ya. Itu masih banyak, kemudian dilempar begitu saja. Perlakuannya jadi kayak sampah gitu. Itu separah itu ya? Masih seperti itu. Oke, ini sangat-sangat ya ironis sebenarnya dengan kemajuan. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Sistem layanan lumpur tinja terjadwal atau L2T2 telah dirancang sejak 2 tahun lalu. Dengan menargetkan layanan kepada 70% warga yang belum memiliki sambungan layanan air limbah perpipaan. Program ini diluncurkan karena umumnya rumah di Indonesia tidak melakukan sedot tinja secara rutin. Padahal jika tidak disedot selama lebih dari 10 tahun, maka ada kemungkinan tangki septik mengalami kebocoran dan mencemari tanah dan air di sekitarnya. Lumpur tinja perlu dikelola dengan baik melalui rumusan 4 sehat 5 sempurna. Yaitu pertama, pemisahan air kakus di sistem setempat yang benar. Kedua, penyedotan lumpur tinja yang tercatat dan rutin. Ketiga, pengangkutan lumpur tinja yang terkawal. Dan yang keempat, pengolahan lumpur tinja secara efektif. Serta yang kelima, pemanfaatan lumpur hasil olahan yang aman bagi lingkungan. Di Indonesia, I think di semua banyak, I think tidak hanya di Surakarta, di semua kota kabupaten ada banyak masalah dengan lingkungan. Banyak orang masih bukan pakai septic tank, tetapi pakai cubluk atau septic tank yang tidak tutup, yang masih lubang, yang masih tercemar lingkungan. Karena itu banyak air tanah, air sungai tercemar, itu langsung masuk ke air minum. Banyak orang masih sakit, khusus anak. Banyak anak masih meninggal. Di Indonesia lebih 100.000 per tahun. Ini terlalu banyak karena lingkungan sangat tercemar. Sanitasi yang bersih mencerminkan kehidupan yang sehat. Melalui program L2T2 diharapkan masyarakat bisa menikmati hidup sehat dengan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat. Baik, ini program L2T2. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa dan wilayah mana yang sudah diterapkan program ini? Ya, L2T2 itu layanan lumpur tinja terjadwal. Jadi ada program untuk melakukan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal. Yaitu yang sekarang dilaksanakan adalah setiap 3 tahun sekali. Kota-kota yang sudah melaksanakan itu ada Surakarta tadi, kemudian ada Makassar, Kota Malang, Kota Bogor, dan DKI sendiri. Gitu. Tapi DKI juga masih belum semuanya ya, masih pilot di 3 kelurahan. Jadi ini didorong supaya warga itu mau melakukan penyedotan secara terjadwal. Sistemnya itu sebenarnya iuran secara bulanan. Jadi kita tidak merasa bahwa kita tuh kalau sekarang misalnya mampet kan panggil truk sedot tinja bayar nih 300-400. Sudah gitu kita
tidak yakin sebenarnya dia dibuang ke IPLT, ke pengolahannya atau tidak gitu. Banyakan kan kita sudah bayar mahal-mahal, dia buang lagi ke kali, sama aja kita berkontribusi lagi Akhirnya gitu. kayak rantai. Minta tolong Iya. pindahin aja ya. Nah, Iya. Mbak Ika, ini seperti kita tahu bahwasanya kejadian ini kan tidak hanya di perkotaan. Saya yakin juga di pedesaan masih banyak ya, katakanlah yang cubruk tadi disampaikan. Nah, kira-kira apakah nanti ada sustainable action di kedepannya untuk setelah kota kita ke pedesaan? Saya kira mungkin itu ya Mas, tapi harus diakui kan kalau pedesaan kalau dia jaraknya masih agak jauh akan menjadi tantangan tersendiri juga, karena sebenarnya kan IPLT itu membutuhkan makanan dalam hal ini tinja itu dalam jumlah tertentu sehingga dia bisa operasional secara optimal gitu, dan juga harus memikirkan jarak dari truk itu yang harus mengambilnya kan gitu. Tapi memang secara idealnya memang harus seperti itu, walaupun dari kacamata umum gitu, kalau di desa kan jarak antar rumah masih jauh, jadi ya bisalah bikin. Tapi justru kalau kita lihat di pedesaan itu Mbak Ika, banyak ya kemudian mereka Cluster. pup di berbagai tempat seperti itu, justru bisa mencemari lingkungan, jadi sanitasinya juga bisa lebih buruk. Iya, jadi sebenarnya pemerintah tuh punya program sanitasi total berbasis masyarakat yang di pedesaan juga, jadi mendorong orang untuk mau membangun jamban juga dengan tangki septik. Dan ini sebenarnya terkait juga dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, itu akses universal 100-0-100, jadi 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi 0 daerah kumuh. Gitu. Oke, ini tadi Mbak Ika bilang sebenarnya dibuang kemana dan apakah ada manfaatnya? Kita bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Nah, salah satu kota yang telah menerapkan pola sanitasi L2T2 adalah Kota Solo. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan AYUWOS adalah Jawa Tengah. AYUWOS meningkatkan layanan air bersih dan sanitasi di 10 kota di Jawa Tengah, di antaranya Kota Semarang, Salatiga, Surakarta, Kabupaten Batang, Kendal, Klaten, Kudus, Rembang, dan Sukoharjo. Jawa Tengah memiliki sumber daya air baku yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi PDAM. Namun ketersediaannya masih belum merata. 36% penduduk Jawa Tengah tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak. Karena masyarakat tidak mampu menyediakan sarana sanitasi layak di rumah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Di kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Solo, kebanyakan warganya tidak memenuhi syarat sanitasi yang baik. Solo memiliki sistem pembuangan air limbah dan instalasi pengolahan air limbah sendiri. Namun hanya 50% yang bisa digunakan. Karena akses yang sulit, beberapa IPLT pun harus direvitalisasi. Dan menyebabkan lumpur tinja terbuang langsung ke sungai, salah satunya Sungai Bengawan Solo. Solo bekerja sama dengan USAID, mengembangkan akses layanan air dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program SL2T2. Program ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Dengan mengembangkan program SL2T2 yang dijalankan oleh perusahaan daerah air minum, Kota Solo selangkah lebih maju untuk menjadi kota sanitasi dengan tersedianya sumber air bersih dan akses sanitasi yang layak. Baik, jadi Solo yang sudah menerapkan, berapa lama waktu itu prosesnya sampai sekarang, sudah berapa persen juga yang sudah tercover? Ini kan masih baru awal banget ya Mbak, tapi proses dari awal mulai dari research-nya, mulai dari promosinya itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun untuk risetnya. Dan ya. sekarang sudah berapa wilayah yang memang sanitasinya bisa dikatakan sudah layak? Waduh, masih kalau yang ikut program L2T2 ini masih belum banyak ya, karena memang baru mulai sekali, dan itu kan baru launching kemarin gitu. Jadi masih promosi terus-menerus. Masih promosi. Tapi sebenarnya ada biayanya nggak sih? Dan berapa dibebankan untuk masyarakat? Sebenarnya masing-masing kota dia berbeda-beda. Jadi kita AYUWOS juga membantu untuk pembuatan bisnis plan-nya gitu, supaya mereka jangan merugi juga ya. Iya. Jadi kalau di Solo itu 8.500 kalau tidak salah ya. Per bulan? Per bulan. Wow, itu sangat-sangat murah sebenarnya. Nggak kerasa dong Nggak gitu. kerasa. Sama kayak retribusi sampah sebenarnya kan. Lebih murah justru malah. Itu tidak melihat dimensi dari septic tank masing-masing rumah? Enggak, jadi sudah ada perhitungannya sebenarnya. Kalau di DKI 16.500 gitu. Jadi beda-beda ya, tergantung kotanya. Tergantung gitu. kotanya juga ya. Ya, dan jadi nanti pas 3 tahun, pas tiba masanya disedot, udah nggak bayar lagi.
Oke, jadi istilahnya sistem tabungan untuk sanitasi bersih ya. Betul. Lalu nggak pendapat berat. masyarakat apa tentang program L2T2 ini? Ya mereka senang karena kan ada tim promosinya bilang bahwa ya tidak mencemari lingkungan gitu. Terus mereka sudah nggak repot lagi, nggak mesti kalau mampet tiba-tiba harus cari-cari nomor telepon, Iya, belum lagi gitu kan. Apalagi ya kalau adanya cepet tiang listrik datang, banyakan ya. itu dia. Iya kalau cepet datang, Iya, kalau betul. enggak gitu kan. Jadi ini kan sudah reguler ya, udah nggak mesti ribut-ribut nyari, nggak mesti nunggu-nunggu lagi, dia sudah datang sesuai dengan jadwalnya. Jadi benar-benar gitu. sudah terjadwal ya. Nah ini kan sistemnya sudah terbangun misalkan ya, lalu disedot, lalu dibuang kemana sebenarnya idealnya dan diolah seperti apa? Jadi ada yang disebut dengan IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja gitu. Jadi di sana diolah sehingga ini sudah aman untuk dibuang air ke badan air gitu. Jadi tidak lagi mencemari lingkungan dan sebenarnya pengolahan lanjutan itu dari lumpur yang sudah dipisahkan, dikering itu sebenarnya bisa jadiin pupuk gitu. Oke, tapi memang apakah sudah diproses atau sudah ada memang pengolahannya seperti itu? Atau belum? Di Indonesia setahu saya belum, tapi ada informasi beberapa kota yang mulai melirik ke situ karena jadi ingin memperkerjasamakan antara IPLT ini dengan yang Dinas Kebersihan dan Pertamanan gitu. Oke, jadi sebenarnya memang sudah terpikir ke arah sana ya, Met ya? Iya, Iya, betul sekali. Nah, terintegrasi. kira-kira follow up dari L2T2 ini dari iWash dan juga USAID sendiri apa ke depannya nanti Mbak Ika? Iya, kita kan bekerja sama dengan kementerian ya. Nah, dari Kementerian PUPR sebenarnya sekarang sedang menyiapkan sehingga di tahun 2016 itu akan mulai juga di beberapa kota yang lainnya gitu. Jadi, AYO sebenarnya menginisiasi ini, kemudian dengan kerjasama dengan kementerian dan itu direspon dengan positif juga oleh pemerintah daerah. Jadi nanti ya mudah-mudahan akan ada di seluruh Indonesia ya, karena kan kita kepinginnya seluruh masyarakat Indonesia sejahtera, dapat pelayanan sanitasi yang baik kan gitu. Next dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini di tahun 2016 ini akan launching di beberapa kota yang lainnya. Oke, seperti apa aja Mbak kotanya? Kotanya itu di Sulawesi ada, di Sumatera persisnya saya belum ini ya karena belum dipublish sebenarnya dari kementerian secara formal gitu. Jadi kalau saya sebutkan di sini terus ternyata nanti setelah ada assessment kemudian ditarik kan nanti saya dimarahin orang. Kira-kira apa yang kemudian menarik USAID melalui iWash ini melaksanakan program sanitasi bersih di Indonesia? Apakah memang sanitasi di Indonesia memang sangat buruk atau kemudian juga melihat negara lain juga ada program sanitasi seperti ini? Di negara lain juga ada, tapi memang khusus untuk yang Indonesia itu kalau lihat dari datanya JMP, Joint Monitoring Programnya UNICEF dengan WHO, di ASEAN ini Indonesia itu nomor 8 dari 9 kota. Brunei tidak dihitung ya, paling buruk. Oh. Gitu. Nah, sanitasi yang buruk ini implikasinya kan besar ya dengan kesehatan itu, terus kemudian ekonomi juga karena kalau dia sakit pasti kan akan ngeluarin biaya untuk kesehatan ya. Dan sekarang itu ada penelitian terbaru, ada hubungan antara kondisi sanitasi buruk dengan anak cebol. Oh, oke. Gitu. Jadi karena gizi yang masuk itu digunakan untuk melawan penyakitnya kan gitu. Ya. Jadi imun sistemnya ya. Iya gitu. Nah jadi makanya sanitasi dan air bersih ini kan tidak bisa dipisahkan. Ini sesuatu yang krusial gitu terhadap kesehatan masyarakat gitu, khususnya anak-anak. Makanya ada program ini untuk mensupport, memastikan bahwa kesejahteraan bisa lebih meningkat gitu. Oke, selain tindakan nyata tadi, program L2T2, apakah kemudian iWash juga melakukan sosialisasi ke beberapa tempat, walaupun mungkin program sanitasi L2T2-nya belum bisa diaplikasikan? Iya, jadi kita itu mendorong masyarakat untuk, kita menyebutnya investasi di sanitasi gitu ya. Jadi memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sanitasi itu sesuatu yang penting gitu, walaupun dia tidak terlihat secara langsung gitu. Nah, jadi kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendorong masyarakat supaya mau punya jamban dengan tangki septik gitu. Kerjasama juga dengan Bappenas dan juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebenarnya karena kita mau ada akses yang equal antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada perspektif gender juga gitu. Sebenarnya kita kan tidak bisa serta-merta langsung menjalankan program L2T2. Jadi kan memang harus ada promosinya dulu gitu. Ada marketingnya dulu gitu. Itu yang Tapi kalau mungkin ini kalau misalnya masyarakat, misalkan saya gitu di rumah ingin menggunakan program tersebut, tapi secara pribadi apakah bisa atau memang harus dari iWash-nya dulu?
Enggak, itu sebenarnya kan kalau sudah jadi program kayak di DKI, itu kan di DKI ini yang menjadi operatornya kan PDPAL, jadi bisa langsung menghubungi PDPAL gitu. langsung bisa ya. Kalau di Walaupun Surakarta, di lingkungan kami nggak ada gitu misalnya. iya, karena itu bukan program yang karena bantuan IWOS terus di satu skup kecil, tidak. Jadi dia skupnya itu kota gitu. Kayak Surakarta operatornya kan PDAM gitu. Jadi masing-masing kota itu berbeda-beda, Mbak. Jadi bukan kayak pilot terus itu aja gitu. Jadi ini sebenarnya skupnya kota sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah mudah, nggak ada alasan untuk kita nggak bikin sanitasi bersih di rumah ya. Betul. Oke Mbak, terima kasih banyak untuk perbincangan hari ini. Semoga sukses program-programnya dan sanitasi di Indonesia makin baik dan tidak ada lagi yang buang langsung ke kali ya Mbak. Iya. Oke, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia.